Shalom, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah di Minggu pagi ini, siang ini, pada Minggu kelima setelah Trinitatis. Meskipun kita semuanya harus mengikutinya secara live streaming, namun tidak mengurangi makna ibadah kita, karena kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dalam live streaming ini, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Agar tak bisa
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat pertama hingga ayat 5. Yehezkiel pasal 2 ayat pertama hingga ayat 5. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara kepada engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengarkan dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan Allah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Bagi kita semua, baik di rumah maupun di dalam gereja Tuhan, untuk Tikting minggu ini, mari kita dengarkan dengan berbahasa Batak. Nomor sada, Guarni mingguta sadarion ima minggu palimaho dung trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima. Borhat maho jala baritahon maha tani Tuhani. Pergi dan beritakanlah firman Allah. Napa duahon buma betaber ngadi acarata. Pertanyaan buma tabereng ngadi acarata ya. Napa paton parmingguan huria. Hobar tu peraturan pemerintah Republik Indonesia do peraturan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dohot surat sian pimpinan HKBP Distrik 20 Depeskap ima patupahon PPKM manang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ala situasi COVID-19 naung zona merah Pontianakon alani huriata HKBP Jeruju patupahon sada permingguan memuka hari Minggu tanggal 4 tanggal 10 sada tanggal 10 Juli 2000 sada di Patupa pukul 10.30 WIB jala tahi utama marhite live streaming di YouTube HKBP Jeruju Pontianak. Napa duahon pertanyaan PA RN HKBP dohot ina di Patupa live streaming. Diuduti nomor 5 Sibuanon di Tangyang. Keluarga HB Banjarnahor baru menalu dohot anak kondasida Gabriel Banjarnahor terjangkit COVID-19 sia. Nama duahon Nyonya Siburian baru simbolon dohot anak kondasida Joshua Siburian terjangkit COVID-19 sia. Napa toluhon Lukas Juan Aser Panggabean terjangkit COVID-19 sia isolasi mandiri di Jakarta. Namangihut Nila Putri Boru Pasaribu terjangkit COVID-19 sia isolasi mandiri di Jakarta. Namangihut Hala Amang S Nababan Sian Uwek Maranata terjangkit COVID-19 sia. Nomor 6 pendaftaran perguru Malua. Mulai minggu tasadarion nunga boibe akayana koni huriata madaftar gabe perguru Malua tu huriata marhite situa wek ganup
Ima persyaratanna fotokopi blanko baptis. Tik-tik tambahan. Sadarion di patu pahuriata pangapulian tu keluarga nyonya siburian boru simbolon. Allah marujung ngolu ama sian keluarga nasida. Patu pauta mai dohot marhite jum. Dung sidung parminggota live streaming. Nah mangihut majelis dohot ruas nihuria pasahatan seramat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas nihuriatan na berulang tahun di mingguan ima mulai tanggal 4 Juli sahat 10 Juli nas pembimbing pesalme 50 ayat 20 tahajah bema di bagas tabe totok ripe bemata bereng naong diserhot tuhi tabe songoni nang parhepengot tak di parhepengon di iuran bulanan na adong disi tertulis keluarga M Sirait baru Pasaribu Januari Desember 20 sada 600 sebenarnya keluarga N Sirait baru Pasaribu Januari Desember 20 sada 600.000 rupiah. Namanya musengani ima di Wek Ek Saudi nomor sada keluarga MB Panggabean situate baru Lubatobing Juli 20 sada sebenarnya di situ tulisan mah 200.000 rupiah. Songoni matik-tik pakobasian parhepengon di huriata di saminggon dut akan anak suhobasan tu minggu naron maulate dia katangyang partisipasi dukungan di studi program huria saya ditupai Tuhan ima nasa pikiran gogo do pabanata tu huriana ganup mahita manang yang kon nasa pakobasion di huria tu mingguan asa ture merdalan baik sangap ni guar ni tuhata mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 6b hingga ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan saat ini seperti awal-awal terjadinya COVID. Kita beribadah di rumah. Di 4 minggu terakhir ini gereja HKBP Jeruju khususnya tiap minggu bertambah, dan selalu ada nama yang bertambah terjangkit COVID-19. Kita merasa sedih, merasa sangat-sangat terharu dengan keadaan ini. Dan melalui firman Tuhan saat ini, kita dipanggil untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, walaupun kondisi situasi kita saat ini dilihat oleh orang lain tidak memungkinkan, karena semakin banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, tentang kebebasan kita beribadah, tentang kebebasan kita yang biasanya beraktivitas di luar rumah, saat ini dikekang oleh kondisi COVID-19. Saat dulu ekonomi kita berjalan dengan lancar, tapi dengan COVID-19 semakin menyempit. Firman Tuhan ini mau mengajak kita, situasi yang seperti itu, kondisi yang seperti itu, kita harus selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun, bagaimanapun, dan situasi apapun yang terjadi. Sebab firman Tuhan di ayat 6b dikatakan di sana, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Itu artinya Yesus tidak pernah berhenti mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dari desa ke desa. Artinya dari waktu awal sampai akhir semuanya pemberitaan firman Tuhan. Dari tempat ke tempat yang lain tetap memberitakan firman Tuhan. Dari situasi kondisi yang bahagia menuju kondisi yang kurang bahagia, tetap memberitakan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita, yang pertama, mari terus
memberitakan firman Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kita, dimanapun dan bagaimanapun situasi kondisi kita. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita diajak bahwa modal orang Kristen memberitakan firman Tuhan bukanlah makanan, minuman, kekayaan, atau roti, atau bekal, atau uang. Tetapi orang Kristen mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan bukan dengan situasi kondisi yang seperti tadi, tetapi orang Kristen diutus dengan Roh Kudus. Jadi kita memberitakan firman Tuhan bukan karena kita kenyang, bukan karena kita makmur, bukan karena kita mempunyai segalanya sehingga kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita sudah diutus dengan Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan itu. Mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga bukan karena kondisi parhepengon, bukan kondisi kehormatan, hasangapon, atau penghargaan, tetapi mengajar firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita itu hanya karena kuasa pengutusan dari Tuhan. Pengutusan dari Tuhan. Sejak kapan kita diutus oleh Tuhan? Itu bisa kita baca pengutusan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sana kita telah diutus. Dengan pengutusan ini kita juga diberi Roh Kudus. Dengan kita menerima baptisan. Dengan demikian sebagai orang pengikut atau orang Kristen harus memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, bukan berdasar dari hal-hal dunia yang tertulis di dalam ayat 8 itu. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Itu artinya kita diutus memberitakan firman Tuhan, bukan diukur dari hal materi. Memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bukan diukur dengan situasi haportibion, tetapi dengan pengutusan Roh Kudus. Karena telah banyak menginang sekarang ini memperjualkan firman Tuhan. Dia tidak memberitakan firman Tuhan secara murni, tetapi mereka memberitakan firman Tuhan dengan cara yang lain supaya mendapatkan sesuatu. Tidak jarang kita lihat sekarang ini orang-orang membuat konten-konten ibadah-ibadah, konten-konten yang lain, bahkan menanggapi akar permasalahan-permasalahan atau menanggapi agama lain ketika menilai Yesus supaya kontennya naik dan subscribe-nya naik dan dia mendapat uang dari sana, dan dia pun mengejar selalu konten ini terus dilakukannya supaya menerima penghasilan. Ini sangat sedih. Tapi ketika itu dipergunakan hanya untuk memberitakan firman Tuhan, itu baik. Tetapi kalau todina, mana isinya, motivasinya untuk mencari keuntungan, itu hal yang tidak baik. Tapi karena itu firman Tuhan saat ini bukan karena keuntungan, karena penghasilan
hepeng maneng alani hamlateon gabe olo padita marjamita gabe olo situ marjamita maneng dang akalan nasing nai. Tetapi setiap orang harus memberitakan firman Tuhan, bukan diukur dari situasi ukuran dunia parhepengon hasangapon dohot penghargaan akka nasing nai. Jadi halak Kristen memberitakan firman Tuhan alaido todina, itu adalah rohnya, itu adalah karakternya, ngoluna, yaitu memberitakan berita nauli firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga diberangkatkan firman Tuhan ini ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada orang yang menerima langsung. Saya terima Yesus, saya terima kok Bapak-bapak, saya jamu Bapak ke tempat saya, ke rumah saya, masuk ke rumah dan diberikan makanan. Banyak yang seperti itu. Tetapi ada juga yang menolak firman Tuhan. Yang menolak inilah yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika melakukan yang baik, lalu orang lain menolak, lalu dia berhenti melakukan yang baik itu. Tetapi firman Tuhan sebagai pengutusan orang Kristen saat ini, yang diutus oleh Roh Kudus, ketika memberitakan firman Tuhan, lalu dia ditolak, dia harus selalu memberitakan firman Tuhan dan tidak mau mempertimbangkan kata-kata penolakan itu. Tetap dia memberitakan firman Tuhan dengan murni, tanpa pertimbangan dari penolakan itu. Ngolu tahun halak Kristen unang gabe mudur mengulahun nadinggan ala adong na manolak, ala along na sumajalo, alay terus madihangoluhon dibaritahon barita nauliih molotung adong penaking menolak papas masih majojak mininna. Itu artinya jangan mau mengikuti karakter-karakter orang yang menolak itu, bahkan jangan mau mempertimbangkan apa pendapat mereka tentang firman Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa setiap orang Kristen memberitakan firman Tuhan dengan pengutusan, dengan kuasa Roh Kudus, pastilah berbuah, yaitu berbuah pertobatan dan kepercayaan bagi Tuhan. Jadi ketika seseorang memberitakan firman Tuhan dengan kuasa pengutusan itu, maka yang terjadi adalah pertobatan, perubahan di roha. Hidup pangiduan ni terpuk tong. Jamita na paubah roha. Firman Tuhan na pabalihon sibolis. Firman Tuhan na pamalupon na hacitan. Contohnya kamang kenang buhado hita mangolu di tengah-tengah ni COVID di Portibion memberitakan firman Tuhan. Bohado ada batak di dalam COVID saat ini supaya menjadi pengobatan bagi yang mengalami duka cita atau yang mengalami pukulan-pukulan karena situasi kondisi. Asa bali sibolis yanibana, asa muba ibana, asa malum nahacit ya tonga-tonga ningoluna. Contohna patupaon ni huriat taman non pangapulion marhite-hite jum. Itu salah satu jemaat. Ima carani huriata lau pamalum dongan nahacitan dohot padauhon roha ninasida na terkurung sian tonga-tonga ni pernguluan na gabe marlas roha nasida.
Kata tay manaking hami do sala tua. Ala gudang do ruas ni huriata, ruas ni hakawipi, namoding. Ala lang iba betujung. Gebe lungum marohana. Ala dang ro tulang na manang nahula-hula na patupaho nakay. Ala ni mula nang pemasa songoni dungboy pajupang ibay na tong si panganon na. Bay tujuk kon satokin na ngomba tujung muda buru. Ito huka pemusian nonon dah pola 5 menit dungi pakeho. Banang sahak may dauma akka permaran tujuluan nyari. Bisa asabwa asa malum ibana. Asa malum toddina. Asa malum sahih di bagasa rohana. Ala gudang don waing nunga marujung keluargana ala ni kopit dang adong paradaton na ditaruhos songoni doi lau songoni muse margai holan marhite-hite telepon ala ibui dora dung sehat dibain tujung nai satokin ibain si panganon na malum ma rohana ay ibana do si pamalumon dang na marujungi anggo na marujungi nung asa be tutuhani. Jadi firman Tuhanon paborhaton hita mangulaon akasesongoni asa malum partodion ni saluhutna akan mangadupi na citon imadeking jamita na paubahon roha jamita na pabalihon sibolis jamita na pamalum na hacitan jamita bukan hanya dari mimbar khotbah boy doi hatatta doho pangalahota diganup si ganupari. Tusido hita diutus oleh firman Tuhan. Jadi hatan itu haton manogihon hita meminta dan membimbing kita agar selalu menghidupi firman Tuhan dan mengajarkannya atau memberitakannya kepada setiap orang tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan dunia atau pertimbangan-pertimbangan situasi, tetapi teruslah beritakan firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Tuhan akan menyertai setiap orang yang memberitakan firman Tuhan dengan pengutusan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajar menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan dan melalui kehidupan kami terus memberitakan firman Tuhan dengan kuasa pengutusan Roh Kudus, bukan karena pertimbangan-pertimbangan dunia, tetapi kami memberitakan firman Tuhan secara murni karena itu adalah karakter kami sebagai orang Kristen. Kiranya beri kami kebijaksanaan sehingga firman hari ini dapat kami aktualisasikan di tengah-tengah keluarga kami, dapat kami laksanakan di tengah-tengah punguan kami, marga kami, sehingga menjadi pengikat persaudaraan, pengikat tali kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, firman-Mu ini pasti akan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, memberi perubahan hati, menjauhkan akhlak dari iblis, dan dapat Tuhan menyembuhkan rasa sakit hati, rasa penyakit yang ada di tubuh kami karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa saat ini kepadamu, berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah di rumah. Kalau Tuhan yang menuntun, kalau Tuhan yang memberi
kekudusan hati dalam mengikuti ibadah, beribadah kepadamu. Allah Bapa di surga, kami melihat dan mendengar berita warta jemaat di tengah-tengah gerejamu. Setiap minggu ada bertambah jemaat Tuhan yang terjangkit COVID-19. Tuhan Allah di surga, dengan kami menuruti peraturan dari pemerintah kami, panggonggomi di tengah-tengah kota kami ini, di negara kami ini, kami yakin dan percaya akan semakin menipis atau semakin menurun jangkitan COVID-19 ke hari-hari yang akan datang. Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit COVID-19 saat ini, baik itu di Pontianak ini, baik itu di rumah masing-masing, baik Tuhan di luar kota Pontianak ini di Jakarta, anak-anak Tuhan yang merantau di sana, kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membuat mereka kuat, memberkati obat yang mereka makan, sehingga tubuh mereka kuat melawan penyakit COVID-19, dan dari sana Engkau berikan mereka sembuh ke hari-hari yang akan datang, dan mereka akan bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, hari ini gerejamu merencanakan yaitu pangapulion kepada keluarga Siburian Inang Boru Simbolon melalui live atau melalui Zoom karena situasi kondisi. Berkatilah gerejamu, berkatilah kami para pelayan dari Parhalado untuk dapat melakukan ini supaya menjadi penguatan di tengah-tengah keluarga. Allah Bapa di surga, ketika kami melakukan aktivitas kami hari ini sampai hari-hari yang akan datang lagi, kalau yang menuntun kami Tuhan, jauhkan daripada kami mara bahaya. Kalau juga yang memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga penyakit pun tidak datang kepada kami, yaitu COVID-19. Bapa di surga, Engkaulah yang memberkati anak-anak Tuhan yang masih kecil sampai yang sudah besar. Kalau Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan, memberikan mereka kepintaran di dalam pendidikannya. Kalau Tuhan yang memberikan mereka jodoh ketika mereka merindukannya dan mendoakan kepadamu. Ketika mereka menginginkan pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang menuntun mereka supaya menerima dan dapat diterima bekerja di mereka inginkan. Bapa di surga, hanya kepadamu kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dosa senjatanya pun lenyap.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karunia dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu atas selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Horas Madihita.